Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKI Kuitang. Bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos pasal 9 ayat 15, yang saya beri judul, Kita akan terus tumbuh. Sahabat, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kekuatan dan pertumbuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Inilah Tuhan kami semua yang dengan kerendahan hati mau menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat, inilah firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos pasal 9 ayat 15, demikian bunyinya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sahabat Kristus, setiap kita pasti memiliki masa-masa buruk dalam hidupnya. Nah, persoalannya adalah ketika kita mengalami masa buruk kita, lalu kita merasa bahwa kita yang paling hancur, paling kacau, rusak, dan paling berantakan. Jika sudah demikian, maka kita tidak lagi dapat melihat peluang dan kemungkinan kita untuk mendapat jalan dan peluang untuk mendapatkan apa yang baik, indah, dan menyenangkan. Kitab Amos, sahabat, adalah kitab yang berisi kutukan atau nubuatan penghukuman bagi umat Israel yang telah melakukan pelanggaran. Nubuat Amos adalah kemarahan Tuhan Allah bagai tak ada jalan keluar dari penghukuman itu. Akibat kejahatan umat yang hidup sangat egois dan berlaku tidak peduli, juga kejam pada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Demikian, Tuhan Allah mengungkapkan kemarahannya kepada umat Israel yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Bukan tak rajin beribadah ya mereka. Bangsa Israel itu beribadah. Bangsa Israel menggunakan ibadahnya hanya sebagai ritual semata. Beribadah yang terasa indah dan menyenangkan. Namun sekeluar dari tempat ibadah, mereka akan kembali dalam kehidupan yang kejam dan egois. Namun, dalam bagian terakhir, kita akan melihat bahwa Tuhan memberi kepada mereka peluang. Nah, sahabat, demikianlah kita yang membiarkan diri sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan pada perintah Allah dan tak hidup dalam pertobatan. Kita akan dikuasai ketidakberdayaan atau berbagai bentuk hukuman Tuhan Allah yang datang pada kita. Seolah dalam penghukuman itu kita berkata, tidak ada hal lain lagi yang dapat kulakukan selain hal buruk yang egois yang dapat kulakukan. Karena aku hancur, aku sudah rusak dan tak berpengharapan. Lalu di tengah berbagai keresahan itu, kita tetap memandang diri sendiri sebagai buruk dan jahat, dan hanya terus mementingkan diri sendiri saja. Sahabat Kristus, pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah memang engkau demikian buruk dan jahat? Apakah kau tak memiliki kebaikan dalam dirimu dan tidak dapat memiliki ketaatan sedikit pun kepada Tuhan Allahmu? Inilah sahabat yang hendak saya sampaikan kepada sahabat semua. Jika kita tak memiliki kebaikan dan tak mungkin berbuat taat kepada Tuhan Allah, maka tidak mungkin kan Amos menyampaikan firman seperti yang tertulis pada Amos 9 ayat 11 sampai 15 ya. Nah, bagian akhir dari nubuatan Amos itu ayat 15 ya, yang tadi kita baca, tetapi seluruh pasal ini atau seluruh ayat-ayat ini adalah memang bagian pemberitaan Amos tentang Tuhan yang menyampaikan berita pengampunan, berita penerimaan. Sahabat, Tuhan Allah telah menyampaikan melalui Amos bahwa Tuhan Allah membuka tangannya
kepada mereka yang mau bertobat. Tuhan Allah mau menerima setiap orang yang dengan tulus hati mengakui kelemahan dan kesalahannya, lalu mau datang kepadanya untuk menerima pembaharuan hidup dan berusaha untuk berkenan kepadanya. Itulah yang disampaikan oleh Amos, bahwa ketaatan kepada Tuhan inilah yang diminta kepada umatnya. Inilah berita yang mau disampaikan oleh Amos pada waktu itu. Amos tidak hanya menyampaikan berita penghukuman, namun juga menyampaikan panggilan untuk bertobat, untuk menerima pemulihan dari Tuhan Allah. Amos menghendaki umat menyerahkan diri sepenuhnya dalam kasih karunia Allah. Demikianlah karena anugerah Allah, umat dipersilahkan datang kepadanya. Sahabat Kristus, mereka yang mau berbalik dan bertobat untuk menerima kasih karunia Allah yang membuatnya hidup dan tumbuh di tanah yang Tuhan Allah sediakan bagi mereka. Itu yang disampaikan oleh Amos. Hal inilah juga yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis dan terutama oleh Tuhan Yesus yang mengajak umat untuk bertobat dan menerima anugerah ilahi, keselamatan dan hidup yang kekal. Sahabat, setiap orang yang mau dan telah berpegang teguh terus-menerus di sepanjang hidupnya dalam pertobatan dan perjuangan untuk taat dan setia kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah bagai segenggam biji yang ditanam oleh Tuhan Allah di tanahnya. Kitalah mereka itu ya, yang percaya bahwa kasih setia Tuhan adalah tetap dan kekal milik kita. Kesusahan tak kekal membuat kita berputus asa, tidak membuat atau merusak image kita sebagai milik dan kekasih Allah. Malah kesusahan itu bisa membuat kita belajar dan mendapat hikmat untuk hidup semakin baik dan berkenan kepadanya. Semuanya itu adalah proses untuk tumbuh dan kemudian berbuah, atau sebagai pembentukan bejana di tangan Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesarannya. Sahabat Kristus, nah inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan. Jika kita mengalami kesusahan, ingatlah bahwa kau tetap istimewa di matanya. Kita mengalaminya dan malah mendapat hikmat untuk menjadi kebaikan di tempat atau kepada orang-orang yang masih ada di jalan hidup kita, di samping kita. Pelajari semuanya itu dan kita akan semakin dekat dan taat kepada Dia. Ingatlah, Tuhan Allah sedang menanam dan engkau akan terus tumbuh. Teruslah berproses, bertumbuh, dan kemudian berbuah. Tuhan Allah selalu bersama kita. Tuhan Allah memberkatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas bimbingan-Mu kepada kami. Terima kasih atas hikmat-Mu, atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami akan tetap terus tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Sahabat, sampai jumpa.